Ada perasaan yang khas ketika memasuki gereja yang megah dan indah, bahkan ketika memandang gambarnya saja. Ada pesona dan rasa kagum yang bernuansa spiritual, seolah-olah hati sedang diangkat ke atas. Ada memori tentang tradisi gereja dari masa ke masa. Tetapi ada yang bilang gereja yang megah dan indah itu tidak begitu penting. Alasannya, pertama, gereja adalah umat Allah, bukan gedung. Kedua, untuk menjadi orang suci, santo, santa, itu tidak diperlukan gedung yang megah dan indah. Selain itu, lebih baik uang disumbangkan untuk membantu orang-orang miskin. Jadi bagaimana? Untuk memperluas wawasan, dalam video ini kita melihat dua sudut pandang yang saling mendukung. Pertama, dari seorang guru besar arsitektur suci, dan yang kedua dari seorang imam Katolik. Profesor Duncan G. Stroik adalah pakar arsitektur suci dari School of Architecture, University of Notre Dame. Menurut dia, arsitektur suci adalah bangunan yang dimaksudkan untuk menghormati Tuhan dan melayani umatnya. Itu termasuk bangunan bukan gereja yang mempunyai fungsi religius. Profesor Stroik mengatakan bahwa bangunan gereja merupakan salah satu cara gereja universal berbicara kepada kemanusiaan, kepada orang yang tidak beriman, kepada yang marginal dan yang miskin. Menurut Stroik, bangunan gereja harus khas, memiliki fungsi suci, dan harus bertahan lama. Pastor Dwight Longenecker dari gereja Our Lady of the Rosary, South Carolina, Amerika Serikat, adalah seorang penulis yang produktif. Dia menulis tentang mengapa gereja harus indah. Ada beberapa pertimbangan. Pertama, gereja adalah saksi inkarnasi atau penjelmaan Tuhan menjadi manusia melalui Yesus. Jadi gereja harus menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kedua, bangunan gereja adalah bentuk dari Tritunggal kecil atau T kecil yang terdiri dari keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Puncak dari T kecil itu adalah T besar atau Tritunggal besar, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja Katolik yang indah mengucapkan semua kebenaran itu dalam diamnya batu, tulis Pastor Dwight. Ketiga,
Untuk membangun gereja ada pengorbanan dan persembahan waktu, talenta, dan harta atau uang. Karena gereja bukan sekedar tempat pertemuan, melainkan kenisah tempat Allah hadir di antara kita. Keempat, bangunan gereja adalah saksi diam akan Bunda Maria sebagai kenisah Allah. Maria itu indah, transenden, dan abadi karena rahmat yang diterima dari putranya Yesus Kristus. Kelima, bangunan gereja merupakan pernyataan nilai keabadian. Kebenaran ajaran moral, kasih, hidup, dan sukacita itu abadi. Gereja adalah rumah doa, bukan sekedar tempat berkumpul. Karena itu, gereja harus mampu mengangkat hati ke dalam doa. Hati itu rentan terhadap keindahan. Keindahan ibadah dan keindahan gereja mengangkat hati yang keras sekalipun untuk berdoa. Jadi keren kan punya gereja yang megah dan indah, yang bertahan ribuan tahun, yang berbicara kepada umat sekarang dan masa depan, yang berbicara kepada orang yang tidak beriman.